sebenarnya ya itu tadi ya, hmm, merasa dipilih sebenarnya. Jadi merasa dipilih oleh yang menciptakan kita semua di dunia ini, bahwa ternyata saya bisa dan saya mampu gitu. Dan yang pasti kan kita nggak akan diberikan cobaan melebihi dari kemampuan kita. Dan pada saat saya menjalaninya, ya kalau dibilang berat, ya pasti berat. Kalau dibilang harus melalui proses yang berliku-liku, struggling, yes of course gitu. Semua saya rasa pasti akan mengalami yang sama gitu. Dan tentunya tapi saya itu memang tipe tipe orang yang gampang move on apa switch on ya. Jadi kalau kalau dibilang move on, ya semua orang harus cepat move on ya. Tapi kalau switch, iya saya tuh orangnya gampang sekali yang bisa langsung mengubah segala sesuatu yang menurut saya rasa wah ini nggak bener nih kalau saya melakukan ini, atau ini nggak bener nih kalau saya terus memikirkan ini, atau ini akan jadi tidak baik buat saya dan buat keluarga, tentunya buat anak-anak kalau saya jadi stres begini nih misalnya begitu. Dan itu saya dalam waktu tidak lama ya itu saya akan merubah menjadi sesuatu yang sangat-sangat signifikan gitu. Jadi yang mungkin tadinya saya benar-benar jatuh, benar-benar merasa di titik terendah dalam hidupku, mungkin akhirnya saya cuma perlu istirahat, tidur, berdoa, dan akhirnya besok saya langsung ketemu orang gitu ya. Saya langsung meet up beberapa orang, kemudian saya langsung networking, saya langsung mencari hal-hal baru supaya hidup saya bisa bergairah kembali, bisa bangkit kembali, bisa saya menemukan hal-hal baru gitu, kegiatan-kegiatan baru yang akhirnya saya bisa semangat lagi gitu. Kayak gitu. Jadi saya gampang sekali sadar, aware, accept ya. Jadi saya terima dulu keadaannya, kemudian saya sadari itu, dan akhirnya saya bangkit kayak gitu. Karena saya ngerasa nggak ada waktu lagi Mbak Firly. Kalau saya terlalu lama ya saya kan punya priority gitu. Saya bukan hidup untuk diri saya sendiri gitu. Saya hidup untuk anak-anak dan untuk papa mama saya. Saya juga ada kakak saya juga. Jadi saya melakukan ini untuk mereka semua gitu. Dan akhirnya baru setelah itu saya sadar bahwa oh iya oke, saya juga harus melakukan ini untuk diri saya sendiri gitu. Ya banyak lah, kalau cuma omongan sih itu mah sudah makanan saya sehari-hari ya. Anak nggak dikasih ke bapaknya gitu. Terus anak saya sempat homeschooling juga waktu itu. Kok anak disuruh sekolah homeschooling, terus cara mendidik kamu yang begitu itu mana bisa begitu ya kan. Terus cara saya memperlakukan bayi-bayiku juga ya kayak gitu. Nggak usah kayak gitu, saya baru lahir aja saya balik, anak-anak kan aku balik ya supaya menurut saya nafasnya bagus gitu. Terus saya balik gitu, buktinya sekarang dari Prince sampai Max kepalanya bagus banget. Bulat, bisa dilihat tuh kepalanya Prince bagus sekali, kepalanya Max juga bagus banget gitu. Itu kan karena aku balik gitu. Tapi kan waktu itu kontranya banyak banget gitu ya, cuman gara-gara ngebalik, ya nanti dong kalau mau dibalik anaknya tunggu 2 minggu gitu. Hal-hal kecil sampai hal-hal besar, sampai cara aku mendidik, sampai cara aku memperlakukan mereka, how I treat them, everything semuanya diomongin ya gitu. Istilahnya yang baik sama saya aja ngomongin saya gitu, apalagi yang nggak baik sama saya gitu. Tapi ya terserahlah gitu ya, itu derita mereka bukan derita saya ya kan. Yang penting saya tetap seperti ini, be happy, be healthy and be blessed gitu. Terserah mereka yang menderita di luaran sana, itu saya nggak ambil pusing gitu. Dia nggak kasih kita makan juga gitu, so I deserve to be happy. Saya itu hamil Teresa sendiri, ya, melahirkan sendiri di Yogyakarta. Terus tanpa pasangan, ya. Kemudian saya hamil lagi Max yang terakhir, itu pun juga sendiri. Sempet pasangan saya datang, bapaknya Max datang sebentar aja, abis itu
dia dinyatakan bermasalah ya, kemudian akhirnya dipenjara juga gitu. Terus oke, dan akhirnya tetap saya harus sendiri. Dan pada saat itu saya mengetahui bahwa wah, saya kehilangan semuanya nih. Sebenarnya nggak cuma pasangan, tapi secara finansial saya juga nol ya, karena juga ditipu juga gitu. Secara bisnis saya juga nol, jadi semuanya nol saat itu gitu. Dan saya masih ada bayi gitu, dimana saya itu kalau ada bayi pasti saya pengennya menyusui sendiri, merawat sendiri, memegang sendiri gitu ya. Karena saya juga melahirkannya sendiri di rumah gitu. Jadi yang saya merasakan bahwa pada saat saya harus memprioritaskan waktu hidupku buat si bayi mungil kecil ini yang nggak berdosa, di sisi lain saya juga harus menghidupi diriku sendiri dan ketiga anakku yang lain, dan berusaha untuk bangkit lagi, untuk berpikir, memutar otak bagaimana caranya saya bisa bangkit dan kembali lagi. Itu sih, justru itu titik terendahnya. Tapi ya, thank God, semuanya sudah dilalui dengan baik, ya kan? Kemudian kembali lagi saat kita menerima dan kita sadari itu, sama seperti Prince pada saat dia merasa bahwa oke, Mam, saya nggak punya papa, ya. Pada saat dia menyadari itu dan akhirnya dia menerimanya, uh, tiba-tiba dia langsung viral seperti itu. Jadi kadang-kadang ini it's like a mystery, tapi ya it happen.